Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilai hadasana musaddadun. Litanina yang kita sapa musaddadun musaddad kala ngucap sapa musaddad. Hadasana litanina yang kita sapa Yahya an Hisam saking Hisam. Kala ngucap sapa Hisam hadasani litanini ingsun sapa abi bapak ingsun. Kala ngucap sapa Yahya an Hisamin qala hadatsani saking Yahya kan an saking Hisam qala ngucap sapa Hisam sami itu qala ngucap sapa Hisam sami itu krungu sapa ingsun Aisyah ta ing Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satamene Aisyah qala annahu satamene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wudi'a arikalane den selehake apa asya daharan wa uqimat lan tin iqamah apa salatu salat wabda'u mongko ngawitana sira bil asya'i kelawan asya utawa dahar malam makan malam. Jadi mendahulukan yang makannya daripada sholatnya. Orang kualik karena apa? Niki masalahipun sebagai makannya itu sebagai wasilah. Tapi kalau kualik, engko malah sing jadi sholatnya jadi wasilah, tujuannya harus mangan. Gitu lek sing dadi wali ngoten. Keranten napa ngendikanipun para ulama punika tujuan kita dari kehidupan ini jadi khalifah Allah di muka bumi ini adalah menjadi usul ilallah la wala tariqa ilal usuli liriko ilah illa bil ilmi wal amal. Tidak ada jalan kita sampai kepada Allah kecuali dengan ilmu dan amal. Wala tumakinil mu'adzibah alaihima illa bi salamatil badan wala tasfu salamatul badan bil at'imah wal aqwiyah. Dan tidak akanlah mungkin kita untuk netepi dengan selamatnya badan dan juga dengan bersihnya tadi badan kecuali dengan selamatnya badan melalui media yakni makanan dan hal-hal yang menguatkan. Nah, ini jadi makanannya ini sebagai wasilah sebagai penguat orang untuk ibadah. Makanya di sini disebutkan fabda'u bil asya. Ini makanya yang sudah saya aturkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya sampai ada ungkapan dulu itu tagodda, tamadda, ta'asya, tamasya. Makanlah di pagi hari maka engkau akan diberikan tamadda, sarapan engkau akan diberikan madda itu dawa maksudnya di sini adalah panjang umur dan juga ta'asya. Terus makanlah di malam hari tapi jangan lupa tamasya setelah itu melakukan jalan kaki. Nah, disebutkan di situ ada seorang resep seorang tabib itu walau mi'ata khotwatin senajan hanya dengan 100 langkah. Ini jadi yang menjadi perantara kita untuk bisa mendapatkan ilmu dan amal itu adalah dengan ketika badan itu adalah sehat. Wa bilai hadatsana Yahya bin Bukir qala hadatsana Laisu an Uqailin an Ibnu Syihab bin Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satamni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kutima alkalane den suguhake apa asya'u daharan malam. Wabda'u mongko ngawitana sira kabeh bi kelawan asya
qabla an tusallu sadurunge yen to salat sira kabeh salat al-maghribi salat maghrib wala tajalu lan odo aki sira kabeh ana syaikum saking ora mangan sira kabeh tetap tenang aja didahulukan makan walaupun telah datang maghrib misalnya ini jangan tergesa-gesa ini dawuh Kanjeng Nabi karena apa tergesa-gesa tidak baik nanti akhirnya istilahnya seperti dalam mamahnya ataupun dalam apapun lah aspeknya itu kalau tergesa-gesa makanya ada istilah kalau muncul termasuk apa berkaitan dengan sakit lambung dan lain sebagainya itu kan termasuk kurang lembut misalnya dalam mamah itu malah dalam mengunyah makanan. Wa bilai hadatsana Ubaid bin Ismail. Jadi tadi nak kita sebut Ubaid bin Ismail an Abi Usama saking Abi Usama an Ubaidillah saking Ubaidillah an Nafi saking Nafi an Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Qala ucap sapa Ibnu Umar qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya ari kale den selehake apa asyau ahadikum daharan wengi ini salah siji sira kabeh wa uqimat lan diiqamahi apa salatu shalah wa abda'u mongko ngawitana sira kabeh bila asai kelawan asya wala jalan ora aki-aki sapa ahad hatta yafruga singgo rampung sapa ahad minhu saking asa hatta yafruga singgo rampung apa minhu saking asa jadi tidak tergesa-gesa bahkan sampai selesai daripada jamaah misalnya jadi qomat yang diqomati tadi. Wa kana lan ono sapa Ibnu Umar iku yudhu den selehake lahu ketui Ibnu Umar apa ta'amu daharan watu qamulan deni komai apa sholatu sholah fala yaktiha mengko ora nekani sapa Ibnu Umar ha ing ato as-sholah hatta yafruqa sing rampung sapa Ibnu Umar saking dahar mesti wa inna ulan satemene Ibnu Umar iku yasma'u mireng sapa Ibnu Umar qiraatul imami ing wacanane imam. Maka demikian Ibnu Umar kalau sudah diletakkan makanan dan diqomai salat maka tidaklah memilih ini. Karena apa? Jangan memandang bahwasannya makan ini hanyalah urusan yang sifatnya tidak terkait dengan akhirat, tidak terkait dengan ibadah, tidak terkait dengan sesuatu nanti yang mendapatkan istilahnya nilai di hadapan Allah. Karena sebagian ulama salaf mengatakan innal akla minaddin. Sesungguhnya makan itu termasuk juga dari agama. Jadi tidak hanya yang sholatnya ini agama, yang ini agama. Jadi makan juga termasuk innal akla minaddin. Kalau tidak innal akla minaddin, tentu Allah tidak berfirman kulu minat thayyibati wa'malu sholihah itu ada itu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah alayah. Makanlah kalian sesuatu yang baik sampai diberitakan Allah juga itu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Jadi makan itu termasuk daripada agama karena dia menjadi perantara kebaikan. Kalau masih dalam keadaan lapar kan membahayakan nanti malahan. Yang diingat adalah makannya. Padahal dalam awal-awal dulu saya sampaikan tentang sholat itu waktu bab apa itu diibaratkan seorang orang yang ingin mengalami ketenangan di dalam sholatnya lalu ia mencari tempat yang teduh, pepohonan yang rindang,
di sana dia bisa menunaikan sholat dengan tenang. Tapi ternyata di sholat di situ ada banyak burung. Nah, burung-burung setiap ingin khusyuk, akhirnya burung-burungnya itu yang digusah, gitu, diusir setiap kali. Nah, akhirnya burung kan tetap datang, itu tadi memang tempat yang enak juga, ibaratnya sesuatu yang menarik bagi burung. Burungnya pergi setelah digusah, nanti setelah orangnya sholat lagi datang lagi. Akhirnya demikian akhirnya ada ulama yang mengatakan, kenapa kamu tidak potong aja pohonnya, nanti burungnya tidak akan datang. Akhirnya pohon itu ditebang, burungnya sudah tidak datang lagi, dia sudah sholat dengan khusyuk. Begitu juga dengan hati kita, itu ibarat jiwa kita ketika kita di situ masih terfokus dengan urusan-urusan yang banyak, maka akan teringat ke di situ. Kita memiliki urusan saja, baru selesai dengan orang aja, nanti yang teringat itu masihan. Kita belum menghadap Allah. Jadi sebenarnya penting kita berdoa sebagaimana yang kita sampaikan dulu juga tentang ketika kita ini wajah tu wajhilillati fatras samawati wal ardi hanifah wa ma ana minal musyrikin ketika wa ma ana minal musyrikin, ya Allah lindungilah diriku dari dosa syirik kecil, syirik yang kecil, ya. Dari ria bisa, atau dari tadi kita menuhankan yang lain selain Allah, pikiran-pikiran kita itu sendiri, hawa nafsu kita sendiri dan sebagainya. Itu karena apa? Yaitu pikiran itu kelihatannya katanya tadi menghadap Allah, tapi pikirannya masih menghadap persoalan yang kita hadapi sendiri. Apalagi kalau ini yang teringat adalah makanan itu, ya, yang diingat adalah makanan. Makanya sya'u qabla lisan, makan dulu baru. Kalau kebalikannya, ketika kita di salat itu makan, tapi terus ingat sholat, kan sudah masuk di wilayah itu, kan ya, memikirkan di sesuatu kan sudah termasuk bagian di situ. Tinggal maem terus niate terus kepada untuk sholat. Sampai Ibnu Umar juga demikian, ya. Sampai mendengar bacaan imam, beliau tetap masih mendahulukan kepada makan. Wa qala lan ngucap sapa Zuhair wa Wahab bin Utsman an Wahab bin Utsman an Musa bin Uqbah saking Musa bin Uqbah ngan Nafi'in saking Nafi an Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Qala ngucap sapa Ibnu Umar, qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ngendikan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana rikalani ono subahatukum salah siji sira kabeh ono iku ana ta'ami atase panganan, fala ya mengko ora aki-aki sapa ahad atau yang dia sehingga nyempurnaake utawa nekani sapa ahad hajata wing hajati ahad minhu saking ta'am. Wa inu kimanan namun totin ikomah yoba sholatu sholat wa rawahu wa inu kimat senajan den ikomah yoba sholatu sholat. Rawang riwayat hadis sapa Ibrahim bin Mundir an Wahab bin Usman saking Wahab bin Usman. Wahab utawi Wahab iku madaniyun wong kang bangsa Madinah. Wa babu idatu al imamu ila sholat ya biti ma yakulu. Idatu babu idatu ya bab utawi iki ku pampertelake ari karane den undang sapa imam ila sholat maring shalah wa biyadi lan iku tetep kelawan tangan astane imam apa ma perkara yakulu kang ndahar sapa imam ing ma.
Wa bihi ilaihi hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala ucap sapa Abdul Aziz bin Abdullah hadatsana Ibrahim an Shalih an Ibnu Syihab qala ucap sapa Ibnu Syihab abara wa kabarni isun sapa Ja'far bin Amr bin Umayyah Ja'far bin Umar bin Umayyah ana bau sak temene bapake Ja'far iku ana ngucap sapa abahu Ra itu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu khalidahar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diraan ing sempol utawa ya sempol kikil ya tazukan grogoti minhu sangi diraan sapa Kanjeng Nabi ya tazukan grogoti sapa Kanjeng Nabi minha saking mengkono-mengkono sempol diraan waktu yang mengkoden undang-undang sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring salat faqama mengko jumeneng sapa Kanjeng Nabi fatroha mengko buang sapa Kanjeng Nabi wa kharaja mengko miyas sapa Kanjeng Nabi Patroka mongko buang sapa Kanjeng Nabi asikina ing apa pisau ya lading. Masalah mongko salat sapa Kanjeng Nabi walam yatawadhu lan ora wudu sapa Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi termasuk yang disukai beliau itu bagian kempol, kikil, sempol. Nah, di mana beliau sampai menggerogoti ini ceritanya ya. Lalu setelah ada komat, beliau bangun dan membuang pisau sholat tanpa berwudu. Mereka ini jenenge tanpa wudu pun karena itu aspek para sahabat ini nggih ngoten. Kadang-kadang makan terus tangane ngono iki ora iso blas terus sikile diusap-usapne ning sikil ngeten. Pada sisi lain Rasulullah ngendikan menika al-wudu'u qoblal akli nika al-wudu'u qoblal akli yang fil faqra wa ba'dahu yang fil lamama. Wudu sebelum kita makan itu bisa menghilangkan kefakiran. Jadi wudu di sini ya gurun nyuci itu, tapi yang wudu yang bagus lagi adalah ya wudu yang sempurna karena jasad kita mau diberi makanan. Ulama-ulama ini ngantos ngoten mau dimasuki itu karena dawamul wudu selalu wudu terus ben ape dimasuki makanane nanti makanan berkah ya tasik wudu riyin. Bahkan ada di dalam Ta'limul Muta'alim niku kan disebutkan orang makan kok setelah istilahnya setelah hubungan suami istri terus dia makan itu menyebabkan fakir sebelum mandi harus mandi dulu baru makan. Ya ini ya ajaran Islam ini memang sampai runtut gitu loh. Ini yang posisinya sebagai apa seperti tadi ini antara pembahasan makanan mawon sampai komplite yang ngoten, sampai adab-adabnya gitu. Adabnya sebelum makan itu diambil dari makanan yang halalan thayyiban. Nah, contohnya saja nanti kita kalau ini jenengan nanti buka di juz 2 yang seperti saya sampaikan kemarin. Kanjeng Nabi kan remenanipun kalau mau dahar niku ndonga niku khusus untuk al-laban, untuk niku susu menika beliau selalu berdoa Allahumma barik lana fihi wazidna Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah berkailah hambamu di dalam susu ini dan tambahkanlah kami daripadanya. Ini selalu yang lain Kanjeng Nabi tidak istilahnya tidak berdoa dengan demikian. Hanya ketika meminum susu beliau selalu berdoa dengan ini. Makanya ulama-ulama dulu itu kadang-kadang seperti diceritakan Syekh Al-Fatih Al-Musili itu ketika mendatangi Syekh Bisri Al-Hafi. Syekh Bisri Al-Hafi datang ke sana, Syekh Bisri Al-Hafi itu langsung menyodori kepada Syekh itu Jalak seorang khotimnya yang sana ini ada uang kamu dinar berikan makanan-makanan sana. Khotimnya tahu karena khotim mengikuti ulama-ulama dulu menjadi
perilakunya syekhnya tahu, yang hadisnya Rasulullah bagaimana, perilakunya Rasulullah, disuruh makanan yang baik, makanan halalan thayyiban, nah itu yang diberikan oleh Syekh Jalak itu tadi orang khatibnya dari Syekh Bisri Al-Hafi, ya diberikan yang pertama adalah susu. Ya ini nanti untuk Syekh, karena Syekh Fath Al-Musiri ini mesti ngerti, ya, diberikan susu dulu. Nah, karena memang ada doanya sampai demikian. Ya. Sampai bab makanan aja terperinci di dalam agama Islam, di dalam agama kita ini, bagaimana yang ini akhirnya nanti membuat kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang pengaruhnya terhadap ibadah, pengaruhnya terhadap fisik dan lain sebagainya. Maka sampai ditulis itu oleh beliau Imam Ghazali itu, yang membuat makan kita itu kuat itu apa saja, di antara hal seperti itu. Ada 4 hal yang bisa menguatkan badan, itu seperti termasuk aklul lahmi, makan daging. Ngepasi alhamdulillah lek wayah entuk akikohan. Gitu. Ada makanan kayak gitu akikohan kayak nganu ngerti. Termasuk itu makan daging, bisa makan daging, kita makan daging. Yang kedua itu asyamut thayyibi, kita mencium bau-bau yang wangi itu bisa membuat kita bergas, tubuh kita semakin nyaman, enak. Maka orang-orang dulu ulama makanya Kanjeng Nabi juga termasuk yang dibuat menjadi tenang hati beliau, termasuk sholat gitu. Terus yang kedua apa? Wewangian. Kanjeng Nabi kan gitu. Yang ketiga adalah para wanita, ini menjadi kesukaan. Nah, awake dhewe untuk loro wae, sing telu ora usah. Gitu, pokoke usahane ya salat terus harus sing wewangian mawon. Itu wis karena ini khususnya Kanjeng Nabi lek sajane ngono, awake dhewe kan adil gak iso. Daripada kenapa niku menambah masalah, nambah awake dhewe. Lek sing anu kan tambah takorup mungkin iso dan ada memang beberapa ini memang khususnya yang karena amrillah, perintahnya Allah. Awake dhewe bahasa-bahasanya sering mengatakan dengan bahasa bahwa kita ikut sunnah. Padahal belum tentu kalau kita mengikuti sunnah. Kalau ditanya di dalam sanubari yang paling dalam, di dalam hati kita, ya itu belum tentu kalau kita mengikuti sunnah. Jangan-jangan karena hanya nafsu semata. Jadi yang ketiga adalah kasratul ghusri min ghairi jima'in, ini termasuk yang membuat kuat, termasuk sebagai sarana tadi yang saya sampaikan, wala tariqa ilal wusuli liqailah ila bil ilmi wal amal wala tumakkinul muwaddabatu alaihima ila bi salamatil badan wala tasbu salamatul badan bil atimah wal aqwat. Jadi yang ketiga adalah kasratul ghusli min ghairi jima', banyak mandi tapi tanpa istilahnya buat suami istri kita tetap mandi. Itu seperti bagaimana ungkapan dari Sayyidina Ali juga, mandi itu juga memberikan kekuatan dalam fisik. Yang keempat adalah lubsul khitan, tapi kita tidak boleh, yakni memakai pakaian dari sutra. Ini juga termasuk memberi kekuatan. Sampai dibahas demikian. Karena itu tadi qala ba'dus salaf al-aklu minad din, atau inal akla minad din. Sebenarnya makan itu termasuk di antara agama. Kalau tidak agama, tidak diatur demikian rupa sampai mencarinya dari yang halal. Cara makannya pun demikian diatur adabnya. Bahkan kalau ada tamu wajib menyuguh dan sebagainya. Sampai
kalau kita mendengar nanti ungkapan dulu ngajinya Kiai Haji Ali Maksum itu, kita harus betul-betul memperhatikan hadis-hadis kalau yang tidak ada menyebutkan Rasulullah atau kitabnya Allah, tapi menyebutkan langsung Allah dan hari akhir. Ini hadis ini harus dipegang benar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, gitu kan, man kana yu'minu billahi wal yukrim dhaifahu, misalnya itu kan tidak menyebutkan tentang Allah, kitab dan Rasulullah, langsung beriman dengan Allah dan yaumil akhir. Ini harus, kalau kita jumpai hadis-hadis yang demikian ini kita perhatikan. Makanya ulama salaf dulu bagaimana itu sampai itu dijadikan sebagai amaliyah. Insya Allah keterangan besok akan saya sampaikan cerita tentang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifahu, ini kiai saya sendiri nanti ya.